akan masuk hadis ke-11, yang intinya adalah nanti kita diperintahkan untuk meninggalkan hal-hal yang meragukan kita dan mengerjakan hal-hal yang sifatnya meyakini. Bismillahirrahmanirrahim. An Nabi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib Siddi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rahmatihi radhiyallahu anhu. Dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesayangannya, semoga Allah meridhai keduanya. Qala, dia berkata, hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saya mendapatkan atau menghafal hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isinya adalah da'ma yuribuka ila ma la yuribuka. Tinggalkan hal-hal yang meragukan kamu dan beralihlah kepada yang tidak meragukan. Rawahu Tirmidzi wan Nasa'i, riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Nasa'i. Waqala Tirmidzi, dan berkata Imam Tirmidzi, hadisun hasanun sahihun. Hadis ini adalah hadis hasan sahih. Wa ma akhrajahu Tirmidzi wa Ahmad wa Muhibban an Hasan bin Ali radhiyallahu anhu qala. Adapun hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Ahmad dan Imam Ibnu Hibban dari Al Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai keduanya. Hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku menghafal hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da'ma yuribuka ila ma la yuribuka. Tinggalkan apa yang meragukanmu, pindah yang beralih kepada yang tidak meragukan kamu. Lalu kalau hadis yang kedua ini riwayatannya sedikit berbeda. Di dalamnya ada kata-kata fa inna sidqa tumaninatun wa innal kidba raibatun. Sesungguhnya benar itu ya membawa kepada ketenangan, dan sesungguhnya dusta itu akan membawa kepada kebimbangan. Waqad sahahu Syekh Al-Albani rahimahullah. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani, semoga Allah merahmatinya. Rawahun Nasa'i min ghairi ziyadatin fa inna sidqa tumaninatun. Dan periwayatan Imam Nasa'i tanpa ada tambahan kata-kata fa inna sidqa tumaninatun. Nah, jadi para bapak sekalian, hadirin yang kami hormati, hadirin yang mulia, memang kalau kita belajar hadis, nanti kita akan menemukan pola-pola hadis yang mungkin ya ada kalimat yang memang diriwayatkan oleh sahabat itu persis sama lafzon wa maknan, katanya begitu ya, lafaznya dan juga maknanya persis sama. Nah, ini tingkat yang paling tinggi ya, tingkat yang paling sahih, karena perawinya dianggap memiliki tingkat dobit yang paling tinggi namanya ya. Nah, nanti ada lagi perawi yang meriwayatkan hadis yang mengambil maknanya saja. Kalimat-kalimatnya banyak yang berbeda ya, tapi maknanya mendekati kesamaan. Nah, ini tingkat dobit yang kedua biasanya ya. Tapi kalau seandainya hadis itu diriwayatkan oleh thiqat, oleh perawi-perawi hadis yang dipercaya dan sanadnya muttasil ya, sanad itu bersambung, lalu para perawinya mempunyai tingkat IQ yang tinggi, nah maka hadis tersebut tetap dinyatakan sebagai hadis yang sahih. Nah, pada hadis yang kita baca ini malam hari ini ada hadis yang hanya ya sampai da'ma yuribuka ila ma la yuribuka, sampai situ saja. Nah, kemudian nanti ada lagi yang mau menambahkannya dengan tambahan fa inna sidqa tumaninatun wal kidba raibatun ya. Nah, tambahan ini sangat memungkinkan memang tidak diriwayatkan oleh perawi yang lain ya. Nah, itu hal yang biasa di dalam periwayatan hadis ya, karena antara yang satu dengan yang lain sangat memungkinkan perbedaan pertemuan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Al-Manawi rahimahullah, berkata Al-Manawi, semoga Allah meridainya, da'ma yuribuka ya,
Apa maksud daripada da'ma yuhibuka? Ay utruk ma tashukku fi kaunihi hasanan aw qabihan aw halalan aw haraman. Ya, tinggalkan yang meragukan kamu, artinya tinggalkan yang ragu di dalam hal hasanan aw qabihan, yang baik atau yang buruk. Halalan aw haraman, ya, halal atau haram. Kalau perkara-perkara ini masih kita ragu nih antara baik dan buruk, antara halal dan haram, nah maka sebaiknya ditinggalkan. Ya, nanti ada hadis yang lain. Kalau orang terjerumus kepada sesuatu yang meragukan begitu, sangat memungkinkan pada akhirnya dia akan masuk ke sesuatu yang haram jadinya. Ya, maka kalau ada yang diragukan antara yang baik dengan yang buruk, diragukan antara yang halal dengan yang haram, itu sebaiknya ditinggalkan. Ya. Nah, terus sikapnya bagaimana? Ilama la yuhibuka, ya, pindah kepada sesuatu yang tidak meragukan kamu. Ya. Ay waqdil ila ma la syakka fihi, yaitu pindahlah kepada sesuatu yang tidak meragukan, yakni maka yaqanta husnahu wa hillahu, yaitu sesuatu yang kamu yakini, ya, baiknya dan halalnya. Ya, jadi kalau kita ada sesuatu yang kita ragukan ini baik atau buruk, ini halal atau haram, nah tinggalkan kalau itu, lalu beralihlah kepada yang kita yakin. Pastikan sesuatu itu baik dan pastikan sesuatu itu halal. Ya, jangan berada pada dua sisi yang tidak pas begitu. Ya, baik kita nggak bisa tahu baiknya, buruk nggak pasti yakin buruknya. Ya, demikian juga halal tidak dapat kita pastikan halalnya, lalu kita mau bilang haram, itu juga kita tidak dapat pastikan haramnya. Maka yang demikian itu berarti kita berada pada hal-hal yang meragukan. Harus pindah segera, cari, pastikan yang halal, ya, pastikan yang baik. Gitu. Fa nasitu qatu mahinatun, ya, ayat mahinnu ilahil qalbu wa yasqulu. Karena sesungguhnya yang benar, sesungguhnya yang baik itu tumaninatun, ya, itu akan membawa kepada ketenangan. Ayat ma'innu ilahil qalbu wa yasqulu, yaitu hati menjadi tenang, ya, hati menjadi nyaman. Jadi kalau kita melakukan tindakan yang baik, melakukan tindakan yang benar, gitu, ya, itu hati kita pun akan menjadi tenang melaksanakannya, ya, tidak membingungkan, tidak terjadi gejolak pada diri kita. Ya, kita merasa nyaman untuk melakukan karena yang kita kerjakan itu adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang benar. Wa innal kidba raibatun, dan bahwa sesungguhnya dusta atau perbuatan dusta, ya, itu meragukan. Ay yuqallibul qalba wa yanqalibu, menjadikan hati tidak nyaman dan goncang. Ya. Maka kalau nanti kita dalam dunia psikologi gitu ya para bapak sekalian, itu orang bisa dideteksi tuh, ya, bagaimana dia bertingkah bohong, ya. Maka ada tuh alat deteksi bohong begitu kan, bisa diketahui. Kenapa setiap kali orang bohong memang detak jantungnya itu pasti, ya, lebih begitu, nggak landai. Nah, alat yang dipakai untuk mendeteksi bohong itulah yang seperti itu, ya. Sehingga ketika orang melakukan tindakan kebohongan di saat itu tuh, ya, jantungnya, ya, semakin tinggi detakannya, dan ketika itu, ya, tekanan darahnya pun akan naik jadinya. Sehingga akhirnya, ya, alat itu pun akan menunjukkan adanya, ya, tingkat, ya, tingginya tekanan tadi. Maka dapat dideteksi orang yang berlaku bohong. Kalau seandainya kita tidak punya alat, ya, tidak punya alat untuk mendeteksi tingkat kebohongan tadi, itu orang yang berbohong masih bisa dilihat dari matanya. Ya. Orang kalau berbohong itu dia ngomong tuh matanya bisa jadi
arahnya enggak ini ya, enggak seimbang begitu. Ya. Dia berbohong, nah itu bisa dilihat dari ciri-ciri matanya itu kelihatan. Ya, kenapa? Karena ada ketidaktenangan, maka nanti dia akan mengalihkannya melalui matanya, ketenangannya tadi. Ketidaktenangannya itu dialihkan kepada matanya. Kalau ada orang berbicara, matanya itu ya nggak tenang gitu ya kan, bolak-balik matanya tak kemana-mana begitu. Nah, itu pertanda bahwa dia sedang berbohong. Ya, dari detak jantung ya yang memungkinkan akhirnya tekanan darah makin tinggi, nanti mata pun juga akibatnya bergerak ya dengan tidak berimbang begitu dengan apa yang ia katakan. Nah, jadi akhirnya ya orang yang berbohong itu gampang dideteksi ya karena ada tingkat ya roibah kolak idrom detakan jantung tuh katanya, sehingga akhirnya ya orang yang berkata bohong bisa diketahui. Tapi kalau orang yang berkata jujur benar begitu ya jiwanya landai saja ya, jantungnya biasa-biasa saja, nggak ada detakan-detakan yang sifatnya tiba-tiba gitu misalnya ya. Nah, ini Allah sudah atur tuh sedemikian ya jiwa kita, sehingga siapa yang bohong dan siapa yang benar itu bisa diketahui dari gejala-gejala. Lebih lagi kalau kita mempelajarinya secara psikologis begitu. Wa qala at-Tayyibi jara hadzal qaul mumahidan lima taqaddamahu min al-kalam. Pendapat ini atau ucapan ini menjadi pengantar bagi apa yang telah dijelaskan dalam pembukaan. Wa maknahu artinya idza wajadta nafsaka tartabu fi syai' fatruku. Ya. Apabila jiwamu merasa ragu terhadap sesuatu, maka tinggalkanlah. Fa inna nafsal mu'mini tatma'innu ila sidqi. Karena jiwa orang yang beriman itu menjadi tenang ya kepada kejujuran, kepada kebenaran. Watartabu minal kidbi, dan akan menjadi goncang ya, menjadi berdetak keras gitu gara-gara melakukan kebohongan. Fartiya buka fi syai'i mambaun an kaunihi mazinnatun lil batil. Keraguanmu terhadap sesuatu bersumber dari keberadaan sesuatu itu sebagai tempat munculnya kebatilan. Fahdharhu, maka hati-hatilah ya. Wa tumaninatu kali syai mus'iran bihaqiqatihi fatamassaka bihi. Sementara ketenangan dirimu terhadap sesuatu itu mengungkapkan rasa tentang kebenarannya, maka pertahankanlah ya. Nah, jadi hadis ini ya sangat memungkinkan kalau kita mendalaminya lebih dalam lagi begitu, itu kita bisa ya menemukan dan mendeteksi siapa orang yang berbohong dan siapa orang-orang yang jujur. Ya, setiap orang mukmin dikatakan pasti manakala dia berbuat jujur itu jiwanya, hatinya tenang. Ya, tidak ada detak jantung yang tinggi, bahasanya disebut dengan al-idtirab gitu ya. Tapi ya kalau orang berbuat dusta itu dapat dipastikan ya hatinya akan bergejolak, berdetak keras. Siapa saja seperti itu. Ya, tidak harus dia orang Islam gitu. Oh, kalau orang Islam kalau bohong dia berdetak tinggi, tidak. Semua manusia itu Allah sudah jadikan seperti itu, sehingga manakala manusia manapun melakukan tindakan bohong, nah itu dapat diketahui ya dari omongannya yang mungkin agak ya tidak lurus begitu, bahasa kita ngelantur, dari matanya dan dari detak jantungnya ya yang tidak konsisten, yang tidak tenang. Nah, sehingga akhirnya ya dapat diketahui orang yang ketika diajak berbicara itu ya matanya tidak fokus ya, kemudian jiwanya itu detak jantungnya tinggi begitu ya, disebut dengan al-idtirab, bergejolak, dapat dipastikan orang seperti ini dalam keadaan berbohong, kira-kira seperti itu. Nah, dalam keadaan ragu-ragu sama seperti itu. Maka orang-orang yang beriman ya diminta untuk melakukan
ya kebaikan-kebaikan yang terus-menerus, ya supaya jiwanya itu menjadi tenang. Waqala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, berkata Syekh Ibnu Utsaimin, semoga Allah merahmatinya, wa hadzal hadis min jawami'il kalimi. Hadis ini termasuk kata yang ungkapannya lengkap. Wa ma ajwadahu wa anfa'ahu lil 'abdi. Ya, alangkah bagus dan bermanfaatnya bagi hamba idza sara alaihi, jika ia menjalankan hadis ini, ya, melaksanakan hadis ini. Fal abdu yarudu alaihi syukukun fi asya'in katsirah. Ya, karena seorang hamba sangat memungkinkan akan ya terjadi keraguan-keraguan pada perkara-perkara yang banyak sekali. Maka ketika itu kami katakan na'isyakka ila ma la syakka fihi. Tinggalkan yang ragu, pindah kepada sesuatu yang tidak ragu, hatta tastariha wa taslama, ya, sehingga jiwamu menjadi tenang dan menjadi tunduk. Wa kullu syai'in yalhaquka bihi syaqqun wa khalaqun wa raibun utrukhu ila amrin la yalhaquka bihi raibun. Maka setiap sesuatu yang menjadikan kamu ya terkena ragu, ya bergejolak, ya maka tinggalkanlah kepada sesuatu yang tidak ada nilai keraguannya. Ada kata para ahli bahasa perbedaan antara syak dan raib, ya. Ada yang bilang begini katanya, raib itu ragu, ya, tapi setelah ada dorongan dari orang, ya. Sebenarnya tadi dia yakin, tapi karena udah didorong-dorong orang atas keyakinannya untuk melakukan tindakan yang salah, maka akibatnya dia menjadi ragu-ragu. Maka Al-Quran itu menggunakan kata la raiba fihi hudal lil muttaqin, ya. Tidak ada keraguan. Nah, keraguannya itu dari mana munculnya? Dulunya bisa jadi orang yakin akan kebenaran Al-Quran, tetapi ada pihak-pihak tertentu yang menggodanya, ya, yang mengatakan, oh Quran itu bohong, Quran itu cuma cerita, begitu misalnya. Sehingga yang tadinya dia yakin, timbul keraguan. Nah, keraguan yang muncul dari dorongan orang-orang lain, dari sisi orang lain, itu sangat memungkinkan namanya disebut dengan raib, begitu, ya. Kalau syak, ya, itu adalah ya lawan daripada yakin, biasanya seperti itu, ya. Maka kita di dalam hal misalnya beribadah, di dalam hal berbuat, di dalam hal menentukan sesuatu, ya harus betul-betul sampai tingkat yakin. Tidak boleh syak, tidak boleh raib, gitu, ya. Syak yang memang lawan daripada yakin tersebut, raib ya keraguan yang dimotori oleh gangguan-gangguan dari pihak luar, begitu, ya. Maka kalau nanti misalnya di dalam hal kita beribadah tuh, ya, misalnya dalam rakaat sholat, ya, dalam putaran tawaf, ya, nah itu diharuskan bahwa rakaat yang kita kerjakan betul-betul sudah mencapai kepada yang diatur di dalamnya. Salat maghrib 3, nggak boleh ragu di dalam 3 rakaat tadi, ya. Salat isya 4, salat subuh 2, salat maghrib 3, zuhur 4, asar 4, nggak boleh ada keraguan di dalamnya. Harus yakin sesuai dengan rakaat yang telah ditetapkan tadi. Nggak boleh kita sholat tapi ya dalam keadaan ragu, lalu kemudian salam gitu misalnya. Ini biasanya kalau kita sholat sendirian nih banyaknya, ya. Kalau sholat berjamaah sih enaklah ada imam yang tanggung jawab ini, ikutin aja imam. Biar kita ragu-ragu, ya. Kalau ada yang mimpin nggak jadi masalah. Tapi kalau kita sholat sendiri, ragu-ragu, di dalam keraguan tersebut kita menyelesaikannya, sholat itu menjadi tidak sah. Jadi, ya, kita sholat,
sholat asar misalnya. Ini 3 atau 4, 3 atau 4. Belum mengambil tindakan yang meyakinkan, kita salam. Nah, sholat kita dinyatakan batal. Ya, maka di dalam hal seperti ini biasanya para alim ulama itu menetapkan manakala kita ragu atas rakaat, ya, maka harus diambil yang jumlahnya sedikit. Ya, ragu 2 atau 3, ambil 2. Ya, ragu 3 atau 4, ambil 3. Gitu, ya. Karena itu yang dianggap yakin. Ya, yang lebih tinggi, ya, 3 atau 4-nya itu dianggap sebagai sesuatu yang meragukan, maka itu harus ditinggalkan. Nah, kalau kita dalam posisi ragu yang menerus, ini 2, 3, kemudian kita salam, batal sholat kita. Ya, sholat isya, sholat zuhur, sholat asar, ini sudah 3 atau baru udah 4 atau baru 3, ya. Lalu kemudian salam, batal sholat kita. Ya, harus benar-benar kita pastikan. Maka kalau ada keraguan 3 atau 4, ambilnya adalah 3, ya, supaya mendapatkan keyakinan. Itu seperti itu. Wa hadza yakunu fil ibadah, dan ini bisa terjadi di dalam ibadah, ya. Wa yakunu fil muamalah, bisa juga ya di dalam transaksi. Wa yakunu fil nikah, dan juga bisa terjadi ya pada masalah pernikahan. Wa yakunu fi kulli abwabil ilmi, dan bisa terjadi ragu dan yakin tersebut pada setiap bab daripada bab ilmu pengetahuan. Wa mithal dzalika fil ibadah. Ya, misal kasus di dalam masalah ibadah. Ya, ini contohnya nih. Harus kembali kepada yang yakin. Rajulun intaqadha wudu'uhu. Ada seseorang yang batal wudunya. Tsumma shalla. Kemudian dia sholat, wasyakka, dan dia ragu, ya, hal tawaddu'a ba'da naqdil wudu'i am dia tawaddu', ya, dia ragu apakah dia sudah berwudu atau belum berwudu setelah batalnya itu, ya. Sekali lagi, ada orang batal wudu, ya, kemudian ragu setelah batal itu dia sudah berwudu atau belum. Ya, fawaqa'a fi syakki, maka dia masuk ke ya dalam keraguan. Ya, fa in tawadda'a fas-shalatu sahihatun. Kalau dia wudu, nah maka salatnya menjadi sah. Wa illam yatawadda' fas-shalatu batilatun, maka kalau dia tidak wudu lagi, maka salatnya menjadi batal. Ya, wa baqiya fi qalaqin, dan dia terus-menerus berada dalam ya kebimbangan. Fanaqulu, maka dalam kondisi seperti itu, dak ma yudhibuka ila ma la yudhibuka, ya, tinggalkan yang meragukan kamu, beralih kepada yang tidak meragukan kamu, ya. Jadi sekali lagi ada orang ya batal wudunya. Nah, kemudian dia mau sholat nih. Tadi saya udah batal, udah wudu lagi atau belum ya, begitu. Ya, yakin batalnya, tapi ragu, ya, ragu udah wudu lagi atau belum, tuh, ya. Nah, katanya yang dalam kondisi seperti ini nih, ragu begitu, maka sebaiknya wudu lagi, karena itu yang meyakinkan, ya. Kalau dia wudu, maka salatnya dinyatakan sah, tapi kalau dia ya ragu-ragu tapi terus melaksanakan sholat, nah maka sholatnya dinyatakan tidak sah. Nah, ini hal yang harus kita perhatikan. Jangan sampai kita akhirnya sholat tapi dalam keadaan ragu-ragu, udah wudu atau belum, kita misalnya. Wa'zul misal sabit, dan sebaliknya dari contoh yang telah lalu tadi, contoh yang tadi itu kebalikannya sekarang. Rajulun tawaddu'a, ya. Ada laki-laki, ada seseorang yang sudah berwudu. Tsumma shalla, kemudian dia salat. Wa syakka hal intaqadha wudu'uhu amla. Ya, dia ragu, ya, sudah batal wudunya atau belum. Ya. Jadi ada seseorang sudah berwudu kemudian salat. Tapi dia ragu sudah batal atau belum di wudunya, gitu, ya.
Maka berdasarkan hadis dak ma yuribuka ila ma la yuribuka, ya, tinggalkan yang ragu, beralihlah kepada yang tidak ragu, ya. Indaka syai'un mutayaqqinun wa huwal wudu. Di sisimu ada sesuatu yang meyakinkan, yaitu adanya wudu. Tsumma syakakta hal tara ala hadzal wudu hadatsun amla. Kemudian kamu ragu apakah terjadi dalam hal wudu ini, ya, adanya hadas, adanya batal wudu atau tidak. Walladhi yudraku huwa syak, maka yang ditinggalkan adalah ragu hal hasalah hadatsun amla, ya, apakah terjadi hadas atau tidak. Wa arif nafsaka wa turki syakka, tenangkan jiwamu dan tinggalkan yang ragu. Nah, jadi kalau yakinnya tadi awalnya sudah wudu gitu, ya, awalnya tadi itu yakin sudah berwudu. Kemudian akhirnya muncul keraguan, ya, muncul keraguan udah batal atau belum, ya, udah batal atau belum. Tapi tadi yakin wudu tuh, ya. Misalnya kita membiasakan diri begini, ya, setiap kali kita mandi sore gitu mau maghrib, kita selalu tuh membiasakan wudu gitu, ya, untuk siap-siap langsung sholat maghrib. Pokoknya udah setiap saat kita begitu, mandi sore, wudu, berangkat ke masjid. Nah, berarti itu udah menjadi kebiasaan dan sangat memungkinkan kita yakin kayak begitu, ya. Nah, udah kebiasaan seperti itu, akhirnya lupa tuh kita, ragu nih, ini saya udah hadas atau belum ya, kira-kira begitu. Maka karena tadi yakinnya sudah berwudu, maka sekarang harus diyakini bahwa wudu itu masih ada, kalau begitu, ya. Wudu itu dianggap masih ada. Nanti kalau kita belajar, ya, kaidah usul itu dikatakan baqa'u makana ala makana, memperlakukan hukum yang pernah ada sebagaimana adanya, ya. Hukum yang ada apa? Yaitu sudah berwudu, memperlakukan sebagaimana adanya, memperlakukan sebagaimana adanya wudu tadi, begitu, ya. Adapun yang ragu, nah itu adanya hadas atau tidak, itu tidak diperhitungkan. Nah, ya, jadi berkebalikan jadinya, ya. Kalau yang sekarang ini kita yakin sudah wudu, ya, lalu ragu-ragu sudah batal atau belum, ya. Nah, kalau cara yang sedemikian, maka kita boleh memperlakukan hukum yang lama, ya, yaitu bahwa kita sudah berwudu. Nah, karena ragu akan adanya hadas, maka menang, ya, menang yang diyakini bahwa tadi sudah berwudu, gitu, ya. Nah, ini nanti disebut dalam istilah itu sebagai baqa'u makana ala makana, memperlakukan hukum yang pernah ada sebagaimana adanya. Nah, ini penting dalam apa namanya? Dalam ibadah kita. Wabil khusus kita misalnya, ya, jalan jauh atau kitanya lagi sakit gitu, ya, meriang kan kagak enak tuh kalau meriang, ya, lagi panas dingin harus wudu lagi gitu misalnya, ya. Yang penting ingat tadi kita sudah wudu gitu, ya, tadi sudah wudu. Sekarang setelah kita berjalan jauh misalnya lupa udah hadas atau belum. Nah, maka, ya, lupa akan hadas atau belum itu tidak berlaku, maka kembali kepada dasar yang awal, yaitu kita sudah berwudu. Maka kita boleh sholat tanpa wudu lagi, ya. Begitu juga kita lagi sakit, ya. Tadi mau sholat asar, ya, yakin banget karena mau sholat asar kan kita wudu tuh, ya. Nah, akhirnya kita bertahan tuh menjaga bagaimana supaya wudu nggak batal. Tapi lupa akhirnya, batal atau enggak ya? Wudu mau sholat asar, pengennya maghrib biar nggak wudu lagi begitu, karena badan lagi nggak nyaman, gitu, ya kan? Nah, tapi yakin tadi tuh asar sudah wudu, ya. Sementara kita misalnya secara yakin tidak melakukan sesuatu yang membatalkan wudu tadi, ya. Misalnya buang air, bersentuhan dengan lawan jenis, itu kita nggak melakukannya, tapi kita lupa, ya, sudah batal atau belum batal.
Nah, maka dalam kondisi seperti ini kita boleh memperlakukan hukum asal, hukum awal, yaitu kita sudah berwudu, ya. Maka untuk saat maghrib nggak usah wudu lagi, karena yang kita ragukan adalah sudah batal atau belum. Tapi yang kita yakin adalah sudah berwudu tadi itu begitu, ya. Nah, maka atas cara sedemikian kita boleh memperlakukan hukum yang lama, yaitu hukum yang ada pada waktu salat asar. Bahwa kita sudah berwudu, lupa hadas, lupa udah batal atau belum, kemudian dengan cara sedemikian kita langsung saja memperlakukan hukum yang ada pada salat asar. Ya, berarti salat maghrib kita nggak perlu berwudu lagi karena yakin tadi salat asar sudah wudu. Ya, hanya ragu-ragu apakah batal atau belum. Gitu. Jadi kalau batal atau belum, nah itu nggak jadi masalah. Ya, yang jadi masalah itu adalah apabila tadi yakinnya itu nggak wudu gitu, ya. Yakinnya nggak wudu, habis mandi ya sore ya udah nggak wudu lagi. Tapi habis gitu pakai kain, pakai kopiah, pakai baju koko, ya kan? Baru ya, tadi saya wudu nggak ya? Nah, ya kan? Kalau yang kayak begitu tuh wudu atau enggak? Ya pasti enggak kalau begitu, ya. Wudu atau enggak? Wudu atau enggak? Ya berarti enggak kalau begitu. Kalau dalam kondisi kayak begitu kita sholat, berarti sholat kita tidak sah, ya, karena ya ragu-ragu sudah wudu atau belum. Beda, ya, ragu-ragunya sudah hadas atau belum, ya, sudah batal atau belum. Tapi yakinnya wudu, ya. Tadi yakin berwudu, terus sudah batal atau belum, itu ragu tuh batalnya. Maka diberlakukan hukum awal, yaitu sudah berwudu, batalnya diragukan. Maka harus pindah kepada yang meyakinkan, gitu, ya. Kalau misalnya lupa gitu, misalnya dari Bogor ke Jakarta, Bogor masuk ke sana, Ya. sampai di rumah, saya juga yang tapi lupakan, Gimana? lupakan juga kalau berasa sholat, maghrib sholat, itu memaksa. Kalau yakinnya atau ragunya belum, ya belum Pak jadinya, gitu. Ya tinggal diulang saja kalau begitu. Enggak apa-apa. Tinggal dikerjain di waktu maghrib, bahasanya qadha kalau begitu jadi. Karena ragunya belum melaksanakan sholat, gitu. Ya. Jadi lebih baik kita pindah kepada sesuatu yang kita yakini daripada bertahan kepada yang terus meragukan begitu. Oh, ini udah sholat asar belum? Mendingan sholat kalau begitu. Lalu kalau maghribnya sudah tiba, ya sudah sholat maghrib, sholat asar di waktu maghrib, ya, dengan niat membayar sholat yang tadi kalau begitu, yang belum dikerjakan, gitu, ya. Nah, oke. Wahada hadis aslun fi babil wara' wal hasu ala tarkil mushtabihat. Hadis ini juga sebagai dasar dalam bab wara', ya. Bab wara' itu bab menjaga diri dari sesuatu yang haram, yang ragu, itu namanya disebut dengan al-wara'. Wal hasu ala tarkil mushtabihat, dan memotivasi untuk mendorong hal-hal yang sifatnya syubhat, yang sifatnya ya meragukan. Kama annahu aslu fi babil akhdi bil yaqin wa tarkil mashkuki fihi. Sebagaimana juga hadis ini menjadi dasar pada bab ya untuk mengambil yang yakin dan meninggalkan yang diragukan. Qala Hafiz Ibnu Rajab rahimahullah, ya. Wa ma'na hadzal hadis yarji'u ila al-wuquf inda syubhat wa itqaiha. Makna hadis ini adalah kembali kepada ya berpegang teguh, ya berpegang teguh kepada yang tidak diragukan, kepada sesuatu yang ketika terjadi keserupaan, ya, ketika terjadi syubhat. Berpegang teguh kepada yang yakin ketika terjadi syubhat, wa itqaiha, dan menjaga diri daripada syubhat tadi. Fa innal halal al-mahdha, karena halal yang murni, la yahsulu lil mu'minin fi qalbihi min huraibun,
Kalau ada hal yang murni, tidak mungkin muncul pada hati orang yang mukmin ya keraguan. Ya, jadi kalau ada sesuatu yang sifatnya syubhat nih, ya kita nggak tahu halal dan haramnya, maka hati kita selaku orang yang beriman itu pasti kalau itu memang sesuatu yang halal, hati kita akan menjadi tenang, tidak akan menjadi ragu. Waraibu bimaknal qalaq wal ittirab. Ya, keraguan itu bentuknya adalah ya ketidaktenangan dan kegoncangan. Batas kurulahin nafsu, ya bahkan jiwa kalau dia benar tuh ya kalau halalnya murni, jiwanya menjadi tenang, hatinya menjadi tenang. Wa amma mustabihat fa yahsulu bihal lil qalbi qalaq wal ittirab al mujibu lisyak. Adapun yang mustabihat, yang di dalamnya banyak hal-hal yang syubhat, itu muncul di dalam hati kegoncangan ya yang menyebabkan munculnya keraguan. Itu tuh Allah udah jadikan tuh ya pada orang yang semua manusia seperti itu, bahkan lebih-lebih kepada orang yang beriman. Ya, orang yang tidak beriman saja terhadap kebaikan apapun yang dia kerjakan, kebaikan pokoknya yang baiklah secara umum. Siapa aja orangnya, agama apa aja dia, maka ketika dia melakukan kebaikan pasti jiwanya tidak ada goncangan. Dan siapa saja dan agamanya apa saja, secara mendasar yang melakukan kejahatan, keburukan, keraguan pasti jiwanya akan terjadi kegoncangan. Ya, maka mohon maaf, yang namanya orang berbuat jahat, sekalipun dia adalah penjahat begitu, dia nggak bisa berbuat di tempat yang terang-terang, yang diterang-terang. Pasti akan berupaya ngumpet-ngumpet, ya kan, di waktu malam, ya, atau paling tidak dia harus atur strategi, ya, ada yang masuk, ada yang jaga, dan lain sebagainya. Kenapa berbuat jahat itu memang menyebabkan jiwanya menjadi goncang. Andaikan ada orang yang sudah menjadi tingkat penjahat yang sangat luar biasa begitu, dia berani masuk rumah dengan terang-terangan di waktu siang hari, mesti ada orang yang jagain dia kalau dia keluar dari rumah. Nggak mungkin dia masuk rumah orang, ngambil barang di situ, pas keluar jalan kaki lagi begitu. Wah, dikebukin orang di situ, ya kan? Tanda bukti bahwa dia takut, jiwanya goncang, habis dia masuk ngambil barang di rumah orang, dia butuh orang lain untuk bisa lari secepat-cepatnya, untuk menunjukkan bahwa itu sebenarnya menunjukkan kegoncangan di dalam hati. Ya, jadi seterang-terangnya orang berbuat kejahatan begitu, tetap hatinya masih ada kegoncangan pada dirinya, walaupun dia udah ahli benar dalam bidang kejahatan, berani benar dalam berbuat jahat. Gak mungkin habis dia bunuh, habis dia ngambil, jalan aja tenang-tenang, nggak ada. Mesti lari dia buru-buru. Ya kenapa? Dia takut kalau dia akhirnya juga diperlakukan seperti itu juga. Itu jiwa udah pasti begitu bentuknya. Ya, sekalipun orang tersebut ya mungkin bukan beragama Islam, mungkin juga udah orang jahat kelas kakap begitu. Ya, pasti ada rasa yang seperti itu. Fal amru waridu fil hadis bitarki ma yuribu ila ma la yuribu zahiru. Perintah yang muncul daripada hadis ini adalah untuk meninggalkan sesuatu yang ragu, pindah dan beralih kepada sesuatu yang tidak ragu, dan perintah ini sangat jelas. Fi annal murad minhu ma yata'allaqu bil mustabihat fid din min ibadat. Bahwa yang dimaksud adalah sesuatu yang terkait dengan hal-hal yang meragukan dalam agama dan dalam ibadah. Wal halal wal haram, baik yang terkait dengan halal dan haram, fil muamalat, ya, dalam bertransaksi. Wal hasan wal qabih wa sunnah wal bid'ah fil aqwal wal a'mal, dan terkait dengan masalah baik dan buruk, sunnah dan bid'ah dalam hak ucapan dan perbuatan. Wa hadza wal murad fil hadis, dan inilah yang dimaksud di dalam hadis. Wa syuruh hadis, dan syarah-syarah hadis, penjelasan-penjelasan hadis, taduru haula hadhil ma'ani, terkait dengan makna ini yang berkaitan dengan hukum syariat. Walida dzakara syurrah annahu huwa fi makna hadis, ya. Maka para pensyarah hadis menjelaskan salah satu makna hadis ini adalah famanit taqasyubuhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi.
Maka siapa saja yang menjaga dirinya dari keserupaan atau kepada daripada syubhat, daripada yang meragukan, maka sesungguhnya dia telah membebaskan agamanya dan juga dirinya. Jadi kalau kita menjaga diri dari sesuatu yang kita ragukan, nah itu sebenarnya kita sudah membebaskan diri bagi agama kita, bagi nama baik kita. Tapi katanya wala alaqatal hadis bi umuri dunya al-bahtah. Ya, hadis ini nggak ada hubungannya dengan urusan dunia semata-mata. Mimma yashukku fi insan, terhadap sesuatu yang meragukan manusia. Kamal yashukku fi jadwa masyru'in tijarih misal, ya. Masalah seperti misalnya ada orang yang ragu terkait dengan proyek perdagangan misalnya. Hal wa murabbihun amla, apakah dagang ini rugi atau tidak? Ini urusan dunia nih. Kalau urusan dunia nggak ada hadisnya dengan ini, nggak ada hubungannya dengan hadis. Ya, kalau kita dagang, nih kita kira-kira dagang untung atau rugi, dagang rugi untung, dagang ragu-ragu. Kalau itu jangan dagang, nggak ada hubungannya dengan ini. Ya, kalau urusan dagang, lihat dagang apa, kapan dagangnya, nah itu yang sangat memungkinkan. Ya, barang-barang yang kita jual itu adalah sesuatu yang dibutuhkan banyak orang, ya udah pasti itu adalah sesuatu yang memungkinkan, menguntungkan. Kalau kita dagang sesuatu yang tidak orang butuh, ya bisa jadi rugi kalau begitu, ya. Jadi hal-hal yang sedemikian ini erat kaitannya dengan masalah agama, bukan terkait dengan urusan duniawi, ya gitu. Nah, kalau seandainya urusannya dagang, katakan fa innahu yastashiru wa yastaghfirullah wa yakhudhu bil asbab. Maka yang kayak begini sebaiknya dia musyawarah dengan yang tukang sesama tukang dagang, atau dia beristikharah kepada Allah dan dia mengambil sebab akibat yang layak. Ya, kalau mau dagang nih dagang apa nih? Musimnya musim apa sekarang? Gitu. Ya, laku nggak dijual? Nah itu tuh yang kayak begitu. Kalau seandainya mau dagang, tanya diri kita nih dagang ini ragu atau rugi, nah itu bukan urusannya kayak begitu. Ya, nggak ada hubungannya dengan hadis ini. Wala yudrakul masyru' raksan i'timadan ala hadzal hadis, dan tidak boleh dia meninggalkan proyeknya sama sekali berdasarkan ya pertimbangan ya hadis ini. Kalau dia punya pekerjaan, dia punya objekan, dia punya proyek, ya harus bangun ini rugi untung, itu nggak ada hubungannya ya. Kalau kita misalnya punya proyek bikin gedung, bikin rumah begitu, hitung yang benar ya. Berapa barang yang harus kita beli, berapa biaya kerja dan lain sebagainya, nanti ada nggak saldonya, kira-kira seperti itu ya. Kalau hitungnya benar, ya harganya pas dan lain sebagainya, sangat memungkinkan untung ya. Nah, jadi akhirnya jangan ditinggalkan. Ini sih kayaknya nih proyek atau untung nih, ya tinggalkan kalau begitu, salah ya. Nggak ada hubungannya ragu untung dan rugi ya dihubungkan dengan hadis ini. Untuk hal-hal yang duniawi seperti itu, perhitungannya yang harus benar, ya. Perhitungannya harus benar. Kita punya proyek nih, rumah besarnya sekian, hitung semua barang-barangnya apa saja yang harus dibeli, ya berapa banyak, kemudian berapa harganya, kerja berapa lama, tukang berapa banyak, hitung semua, ya. Kemudian dana yang dibutuhkan berapa, mau diuntungin untung berapa dan sebagainya, hitung dengan baik kalau begitu. Jangan melihat hadis ini, gak mau dibuka lama itu, lihat-lihat, di rumah gak untung, yang di depan ditinggalkan, jangan dikerjain. Itu tidak ada hubungannya, ya. Kalau yang hal-hal yang sedemikian, tinggal dihitung dengan cara yang cermat, ya, sangat memungkinkan terjadi keuntungan. Kalau terjadi di perjalanan terjadi kerugian, sangat memungkinkan itu salah hitung kalau begitu, ya. Li'annahu yashukku fi qawlihi murabbihan amla. Ya, karena dia ragu apakah dia bisa untung atau rugi. Fahadza laisa huwal murad bil hadis, yang demikian ini bukan maksud daripada hadis ini. Ya fi Tuhfatul Ahwazi, ya ada di dalam kitab Tuhfatul Ahwazi, wal makna, ya makna hadis tersebut, utruk ma tashukku fihi minal aqwali wal a'mal. Tinggalkan sesuatu yang ragu, baik dalam ucapan ataupun dalam perbuatan, ya. Annahu manhiyun anhu aula, ya, apakah perbuatan dan perkataan itu dilarang atau tidak, tuh ya, masuk nih dalam kategori ini. Kalau ada ucapan
dan perbuatan memang dilarang, ya tinggalkan buru-buru, ya. Kalau tidak, oke, laksanakan. Au sunnatan au bid'atan, ya. Apakah perbuatan tersebut masuk dalam kategori sunnah atau bid'ah? Kalau ragu-ragu, tinggalkan udah. Tapi kalau yakin ini masuk dalam kategori sunnah, ya maka boleh kita mengerjakannya. Waqtil ila ma la tasyukku fihi minhuma, dan beralihlah kepada sesuatu yang di dalamnya tidak mengandung keraguan, ya, daripada kedua hal tersebut, ya, daripada perbuatan dan perkataan kita. Nah, tujuannya apa? Ketika kita melakukan sesuatu yang memang yakin begitu, tidak ada lain adalah benarnya perbuatan kita yang terkait nanti, ya, adakah pahala dalam ibadah tersebut, ya. Kalau tidak, bisa jadi salah nanti, yang pada akibatnya ibadah-ibadah kita, ucapan-ucapan kita mengandung kesalahan, yang akhirnya hilanglah pahala yang kita kerjakan tadi. Subhanakallahumma bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam, Muhammad, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.